مقاصدنا سرنا وأشياءنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا ربي مقاصدنا يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي Hadis yang baru 99. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Talim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat yaitu Bapak Haji Jamaluddin selaku pimpinan musholla serta pengurus-pengurus yang lain dan juga para tokoh masyarakat, para asatizah dan remaja. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini di malam Selasa kita bisa pergunakan kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian dan semoga selalu Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala dan juga diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 802, judulnya anjuran mendahulukan yang kanan. Kita tahu ada anggota kanan, ada anggota kiri. Nah itu kalau berbuat baik pakailah anggota yang kanan. Kalau istilahnya berbuat dalam arti menghilangkan kotoran dan sebagainya, sampah, pakailah tangan kiri. Gitu. Itu agama. Jadi yang kanan ini yang mulia-mulia gitu. Kalau yang kiri ini yang cemar, kotoran dan sebagainya. Nanti banyak diceritakan ya tentang perihal diri Nabi. Ya seperti makan dengan tangan kanan, sampai-sampai nyisir pun kepalanya ini bagian kanan dulu, baru bagian kiri, saudara-saudara ya. Sampai begitu ya, memakai sendal dan seterusnya, sepatu, makan, memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Ya. Jadi tangan kiri alias ngebot itu ya hal-hal yang sifatnya nggak terhormat lah. Gitu. Kalau hal-hal yang terhormat pakai anggota kanan. Nah ini yang kita bahas. Judulnya anjuran mendahulukan yang kanan. Jadi belum sampai kepada kedudukan wajib, tapi ini sifatnya sunat begitu. Tapi jangan mencela kalau orang melaksanakan yang sunat. Jangan mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dan adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ini ayat menerangkan nanti di hari kiamat masing-masing orang diberikan buku catatan perbuatan dan amalnya. Kalau diberikan dengan tangan kanan, wah ini alamat bagus, begitu. Tapi kalau diberikan dengan tangan kiri, wah ini alamat buruk, alamat neraka. Ya nggak bisa nanti kita misalnya
menerimanya tangan kiri, tahu-tahu bisa terima tangan kanan, nggak bisa saudara-saudara ya. Jadi udah semacam diprogram lah bahwa orang yang menerima bukunya dari dari tangan kanan itu alamat baik, yang menerima dari tangan kiri itu alamat buruk. Ini yang dikatakan, dan adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka ia berkata, ambillah itu. Saking gembiranya dia menerima kitab dari tangan kanan, itu dia gembira sekali. Dia mengatakan, wahai keluarga, ambil nih buku, baca, lihat isinya bagus-bagus. Hampir begitu, saking girangnya. Ya tak ubahlah dulu ya, kalau kita sekolahan pakai dikasih buku rapor ya. Nah itu kan kalau isinya jelek-jelek ya kita malu lah gitu. Tapi kalau isinya bagus, nggak ada merahnya, wah bukan main girangnya. Bahkan kita sodorin tuh Latin tuh Latin tuh. Ya begitulah gambaran kegembiraan. Nah ini begitu juga nih. Jadi dia habis menerima bukunya dari tangan kanan, ia berkata, ambillah wahai keluargaku, katanya. Bacalah kitabku ini, karena isinya bagus. Nah itu kan menggambarkan kanan itu ya sesuatu yang bagus ya. Ini ayat kedua juga hampir sama. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah ini digambarkan orang yang menerima bukunya dari tangan kanan itu alangkah mulianya katanya mereka itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu yang menerima bukunya dari tangan kiri. Itu alamat neraka udah ya. Saudara, kenapa kok sampai Allah memberikan buku sebagai tanda bukti bahwa Allah berlaku adil ya. Allah sih sudah maha tahu yang sebenarnya, tapi Allah ingin memperlakukan manusia seadil-adilnya. Nanti ada ditimbang perbuatan manusia, ada juga perbuatan manusia dicatat, dibukukan, nanti dikasih lihat. Maka ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Jadi ada catatan perbuatan manusia dan dibukukan untuk supaya manusia merasa diperlakukan secara adil. Mungkin kalau tanpa buku, kamu neraka begitu kan? Wah orang tanya-tanya itu. Orang tanda tanya ya. Kalau dilihat ada bukunya, wah itu kan jelas saudara-saudara, berbuat baik bagaimana ya, berbuat buruk bagaimana dan seterusnya. Yang penting tangan kanan adalah tangan simbol kebaikan ya, tangan kiri ya keburukan. Maka pergunakanlah hal-hal yang mulia dengan tangan kanan. Catatan golongan kanan ialah mereka yang menerima catatan amalnya di akhirat melalui tangan kanan, maka disebut golongan kanan. Juga di dunia kan begitu, ada istilahnya golongan kanan, ada golongan kiri ya. Biasanya tuh golongan kanan tuh yang memihak pemerintah begitu, golongan kiri yang oposisi ya. Jadi golongan kanan ialah mereka yang menerima catatan amalnya di akhirat melalui tangan kanan. Mereka sungguh berbahagia, karena berbahagianya itu disuruh latih nih buku saya ya. Sedangkan golongan kiri ialah mereka yang akan menerima catatan amalnya melalui tangan kiri, dan mereka sungguh celaka, karena alamat diberikan dengan tangan kiri ini alamat masuk neraka. Itu udah paling celaka lah, nggak ada yang paling celaka kecuali di neraka. Jadi dari beberapa ayat ini saudara-saudara ya memberi isyarat bahwa tangan kanan tangan terhormat. Maka pakailah hal-hal yang terhormat. Begitu. Hadis pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, muttafaqun alaih. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu
mengutamakan sebelah kanan dalam segala urusannya. Jadi urusan-urusan yang mulia dan terhormat, maka beliau mempergunakan yang kanan, ya. Dalam bersuci begitu, ketika berwudu ada tangan kanan, tangan kiri, itu yang bagus kanan duluan. Seandainya dibasuh yang kiri duluan masih sah, cuman dia meninggalkan yang sunat, pahalanya yang gak samalah dengan yang mencuci tangan kanannya dulu. Kaki begitu juga, ya, ada kaki kanan, kaki kiri. Cuman kalau kuping sunatnya bareng, kuping, jangan kanan dulu, nggak bagus. Itu namanya meninggalkan yang sunat. Ya. Tapi kalau tangan, kaki, yaitu kanan dulu baru kiri. Seandainya dibalik ya masih sah saja. Dia paling meninggalkan yang sunat. Aturan pahalanya lebih besar ya enggak lebih besar. Begitu. Kecuali kuping disuruh bareng, ya. Itu. Di sini kan dibilang ini Nabi senang sekali dalam segala urusannya itu selalu mengutamakan yang kanan. Ya, dicontohin nih dalam bersuci, berwudu, menyisir rambut yang kanan dulu, belahan kanan, dan memakai sendal begitu juga, memakai sepatu. Karena kan pakai sendal kan bagus, pakai sepatu bagus, kakinya beralaskan, kakinya terlindungi. Maka disunatkan kalau melepas yang kiri dulu, gitu, ya. Memakainya yang kanan dulu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya anjuran, ya. Ini bukan ajaran pokok lah, tapi selayaknya dikerjakan. Tapi enggak jadi bahan apa itu perdebatan. Ya, buat apa diperdebatkan? Jadi saling tarik urat leher. Ini kan jadi tegang, enggak baik ya, bagi jiwa dan bagi keharmonisan hubungan. Yang penting anjuran untuk memulai dengan sebelah kanan dalam segala hal yang mengandung kemuliaan, dan memulai dengan sebelah kiri dalam segala hal yang bernilai hina. Pakai tangan kiri ini untuk ya, mengambil hal-hal yang buruk, kotoran lah, sampah lah. Baik, di hadis kedua, ini malam mesti habis nih, tamat pokoknya. Tamat udah, jilid kedua dah. Alhamdulillah. Baik, hadis nomor 2. Wa anha qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min hadha. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Artinya ini Aisyah bercerita tentang suaminya. Dia lebih banyak tahu tentang pribadi Nabi. Maka diceritain nih, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bersuci dan makan. Sedangkan tangan kiri beliau adalah untuk urusan WC dan yang kotor-kotor. Begitu. Tangan kanan, tangan mulia, maka dipakai untuk hal-hal yang mulia. Tangan kiri ini ya kasarnya untuk urusan yang sebaliknya, ya, untuk urusan yang tidak mulia. Ya tangan kiri penting, kalau tangan kiri ya susah dong. Dia sangat membantu. Cuman agama membedakan tugasnya. Tugas tangan kanan nih ini. Ya, tugas tangan kiri itu. Baik, di hadis nomor 3, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Hadis muttafaqun alaih. Ummu Atiyah
radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada kaum perempuan yang memandikan putrinya Zainab. Jadi ada putri Nabi yang meninggal namanya Zainab. Nabi perintahkan nih kepada yang memandikan para perempuan. Apa kata Nabi? Mulailah dengan yang sebelah kanan. Mandiin orang mati sebelah kanan. Jadi karena kan dulu air susah, maka diatur supaya jadi jelas pemakaian air. Jadi sebelah kanan dulu begitu. Kanan depan, kalau nggak salah kanan depan, terus kanan kiri, kanan belakang. Gitu. Ntar kiri depan, kiri belakang, dimiringin, dimiringin. Nah, itu cara sembahyang mandiin orang mati. Tapi boleh aja dah, langsung mandiin bagaimana kayak kan begitu. Ini dikatakan Nabi menyuruh ini orang-orang yang memandikan putrinya Zainab disuruh, yaitu mulailah dengan yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya. Anggota wudu malah paling dulu, istilah kampungnya diwuduin, jenazah diwuduin. Karena kan wudu itu kan sunat mandi. Kita pun yang hidup sunat mandi, walaupun belum nawaitu rafa hadasil akbar, sunat dulu tuh dah, sunatnya wudu. Ya ada yang ngerjain udah langsung aja mandi, ntar habis mandi baru wudu. Jadi disunatkan itu sebelum mandi wudu dulu. Begitu, walaupun nanti tetap aja wudu lagi bila mana dia menyentuh kemaluannya dan seterusnya itu. Itu memang agak panjang bahasannya itu. Baik saudara-saudara, pelajaran-pelajaran hadis. Anjuran untuk mendahulukan sebelah kanan dalam memandikan jenazah, sebagaimana hal itu dianjurkan ketika memandikan orang hidup. Juga orang hidup begitu. Nomor 2, perempuan yang meninggal dimandikan oleh perempuan lainnya. Mereka lebih diutamakan daripada mahramnya. Kalau yang meninggal perempuan, entah itu saudara, entah itu siapa yang memandikan, atau bukan saudara, yang penting kan sama-sama perempuan. Yang penting sama-sama perempuan. Yang lebih hebat lagi, udah sama-sama perempuan, mahramnya. Apa tuh mahramnya? Mahramnya adalah orang-orang yang istilahnya ya dekat sekali hubungannya. Kalau dia laki, ya, kalau dia laki nggak boleh menikah, saking dia perempuan. Jadi mahram itu seandainya satu laki, satu perempuan nggak boleh menikah, apalagi dua-duanya perempuan. Jadi bila mana yang meninggal perempuan, yang paling bagus yang mandiin mahramnya. Pasti perempuan juga bukan laki. Perempuan juga yang masih kedudukannya mahram. Kalau nggak ada barulah ya disuruh perempuan siapa aja. Yang penting kan jenis kelaminnya sama. Yang meninggal perempuan, yang mandiin perempuan, yang meninggal laki, yang mandiin laki, begitu. Pelajaran-pelajaran hadis, anjuran untuk mendahulukan sebelah kanan dalam memandikan jenazah, sebagaimana hal itu dianjurkan ketika memandikan orang hidup. Nomor 2, perempuan yang meninggal dimandikan oleh perempuan lainnya. Mereka lebih diutamakan daripada mahramnya. Baik. Kemudian hadis nomor 4. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala izan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu memakai sendal, hendaklah memulai dengan sebelah kanan.
pakai sendal, pakai sepatu, mulain sebelah kanan. Dan apabila melepasnya maka hendaklah memulai dengan sebelah kiri. Ya, melepas kiri dulu, memakai kanan dulu, baik sepatu atau sendal. Hendaknya sendal kanan menjadi yang pertama dipakai. Ya, sendal yang kanan yang pertama dipakai dan terakhir dilepas. Terakhir dilepas karena yang dilepas duluan kalau ngelepas kaki kiri, maka kaki kanan belakangan. Ini diulangin, hendaknya sandal kanan menjadi yang pertama. Sandal sebelah kanan tuh yang pertama kali dipakai. Nah, dan terakhir dilepas. Yang kanan yang duluan dipakai dan waktu ngelepas yang terakhir. Karena didahulukan dengan yang kiri. Pelajaran hadis, penjelasan tentang etika memakai dan melepas sandal serta mengutamakan kaki kanan daripada kaki kiri. Jadi ini bukan main ini. Agamaku mengatur segala gini-ginian ini. Ini kan menunjukkan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Karena ini agama untuk selama-lamanya ini, untuk sampai akhir zaman ini agama. Maka peraturannya menyeluruh, peraturannya menyuruh dan mencakup begitu. Bukan hanya ibadah doang, tapi untuk pribadinya sendiri, etikanya itu ada aturan-aturannya. Baik, di hadis nomor 5, wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik, rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Artinya Hafsah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk makan. Untuk makan pakai tangan kanan, kecuali tangan kanannya sakit, nggak ada masalah tangan kiri. Tapi kalau yang kanan wajar sehat, pakai tangan yang kiri, itu jelek banget dah. Ya, itu lagu setan lah kasarnya. Ya, dibenci itu, walaupun belum sampai haram. Jadi Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum dan memakai baju. Ya, minum pakai gelas, pegang tangan kanan. Pakai baju, tangan kanan dulu masuk. Minum dan memakai baju serta menggunakan tangan kirinya untuk sebaliknya, untuk yang tidak mulia begitu. Seperti melepas baju ya kiri duluan, kayak sandal juga tadi. Karena memang melepas baju ya jelek. Yang bagus memakai baju begitu. Maka pakai tangan kanan dulu kalau pakai. Karena pakai itu bagus. Kalau lepas itu jelek. Ya. Maka pakai lepas yang tangan kiri dulu. Kemudian di hadis nomor 6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi isnadin sahih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memakai baju dan berwudu, mulailah dengan sebelah kanan. Pakai baju, masukin tangan kanan dulu. Berwudu, ya basuhlah yang kanan dulu. Nah, kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi ini hadis saudara-saudara semuanya menjelaskan tentang perihal yang kanan dulu. Ya. Perihal yang kanan dulu. Ada yang bertanya kali sebelum saya habiskan ini? Ada yang bertanya? Ya, sebentar. Iya, ada siapa yang bertanya? Apa itu? Oh ya, Yan. Soal memandikan jenazah perempuan itu, Jay. Kalau yang saya lihat di kampung saya itu anak-anak kamu juga mandiin, Jay. Siapa?
perempuan semua ya. Tapi kalau keluarga masih boleh, walaupun laki, cuman kan abdolnya yang perempuan. Silakan. Ya, kalau bagian suka membersihin kan ada ya. Hah? Dan kalau membersihin di kewanitaan itu kan suka dibersihin di jenazah itu. Boleh tuh orang laki anak lakinya atau Iyalah, coba yang perempuan aja. Iya. Maksudnya kan waktu mandiin orang meninggal. Iya. Cuman selayaknya perempuan tuh. kayak misal saya ke ibu saya gitu kayak. Hah? Misalnya saya ke ibu saya, terus iya misalnya saya memandikan jenazah ibu saya sendiri. Terus saudara perempuan tuh udah nggak ada lah. Itu apa boleh buat lah. Boleh bersihin kayak saya. Iya boleh, apa boleh buat. Apa boleh buat. Iya bersihinnya cebokin paling nggak perlu repot-repot. Kenapa sih repot-repot? Iya cebokin doang, kenal cebokin. Sama aja itu orang mandiin orang mati sama mandi orang junub sama aja. Iya, mau korek-korek apaan sih? Iya, cebok, biasa cebok, biasa. Cebokin, maka dibungkus tangannya. Ngambil wudhu juga buat itu. Ngambil wudhu, kalau ngambil wudhu nggak kena dong, batal. Iya, ke sarung tangan bisa. Mungkin nggak ada yang mandiin kali, nggak ada yang bisa kali. Iya. Mestinya perempuan ya perempuan lah, gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa atal jamrata faromaha, thumma ata manzilahu bimina wa nahara, thumma qala lil halaq khudh wa asyara ila janibihil ayman thumma al aysar thumma ja'ala yu'tihin nas, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lamma ramal jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawalal halaqa shiqqahul aymana fa halaqahu summa da'a Aba Talhatal Ansariyya radhiyallahu anhu fa'atahu iyyahu summa nawalahu shiqqal aysara faqala ihlik fa halaqahu fa'atahu Aba Talha faqala iksimhu bainan nas. Ini cukur Nabi nih ya. Cukur Nabi. Tadi kan contoh makan ya, memakai pakaian gitu. Nah ini cukur Nabi ini. Nih Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW datang ke Mina lagi bikin haji Mina dan melempar jumroh ya. Lalu habis di Muzdalifah ke Mina melontar jumroh. Lalu kembali ke tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih binatang. Berkorban maksudnya, berkorban. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur rambutnya, jadi kalau memang punya hewan kurban, berkorban dulu, potong. Habis potong baru tahallul yang namanya cukur. Boleh tahallul 3 lembar aja, boleh tahallul yang afdol seluruh rambut habisin. Itu yang afdol itu, botakin begitu. Nah, kalau rambutnya nggak ada, bagaimana? Udah habis. Cukup dijalanin pisau cukur atau gunting aja dah, asal sentuh aja. Soalnya apa yang mau dicukur? Ya. Ini memang ceritanya rambut kepala doang, rambut yang lain nggak disunatkan, nggak disuruh. Ya. Jadi rambut kepala itulah tanda dia tahallul awal, artinya udah mulai agak bebas dalam peraturan haji dan umroh. Tadinya nggak boleh pakaian berselubung, setelah tahallul boleh. Tadinya nggak boleh pakai minyak wangi, setelah cukur boleh. Ya, begitu. Jadi ada tahallul awal. Maka di sini diceritakan Nabi dia menyembelih dulu karena beliau mau berkorban. Itu kalau berkorban Nabi ratusan ekor. Jadi setelah itu baru cukur rambut. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur rambutnya. Jadi bukan zaman sekarang doang ada tukang cukur ya. Zaman Nabi juga ada tukang cukur. Maka Nabi menyuruh nih tukang cukur, ambillah gitu. Apa yang dimaksud ambillah?
beliau memberi isyarat ke sebelah kanan, artinya cukur sebelah mari dulu nih. Ini ceritanya nih apa? Abisin saudara-saudara, bukan potong pendekin. Ini ceritanya cukur abis. Jadi cukur abis, botakin, ambillah yang kanan dulu. Beliau memberi isyarat ke sebelah kanan, lalu sebelah kiri, habis kanan selesai sebelah kiri, serta membagikan rambutnya kepada orang-orang. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi rambut Nabi itu disimpan turun-temurun. Sekarang pun ada, walau alam itu di Turki di museum. Apa benar apa enggak walau alam dah. Yang penting rambut Nabi sendiri bagi-bagiin. Bagiin sahabatnya, bagiin yang lain gitu. Ya bukan syirik, bukan. Ya istilah orang kampung ya untuk berkahnya lah kasarnya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa itu. Nah ini akan lebih jelas nih di arti selanjutnya. Udah habis ya? Masih ada tuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika selesai melempar jumroh, ya, habis melempar menyembelih, sunatnya begitu urutannya. Habis menyembelih baru cukur ntar. Bagaimana, boleh gak cukur dulu baru menyembelih? Nggak apa-apa. Ketika selesai melempar jumroh, menyembelih binatang dan hendak mencukur rambutnya, beliau memberikan sebelah kanannya ke tukang cukur, lalu rambut beliau dicukur. Setelah itu beliau memanggil Abu Thalhah Al-Ansari, nama sahabat Nabi, Abu Thalhah Al-Ansari dipanggil radhiyallahu an, dan memberikan rambut beliau kepadanya. Bisa jadi ini rambut Nabi yang diterima oleh Abu Thalhah turun-temurun ke anak, ke cucu, sampai ke bawah, sampai sekarang. Walau alam. Yang penting Nabi memang sengaja memberikan rambutnya kepada sahabatnya dan memberikan rambut beliau kepadanya. Kemudian beliau mendekatkan sebelah kirinya kepada tukang cukur. Jadi bagian sebelah kanan dikasih Abu Thalhah. Nah sekarang bagian sebelah kirinya ya. Kemudian beliau mendekatkan sebelah kirinya kepada tukang cukur dan bersabda, cukurlah, cukur nih sebelah kiri, habisin. Lalu rambut beliau dicukur dan bersabda kepada Abu Thalhah, bagilah kepada semua orang. Yang tadi buat beliau sendiri, yang kedua buat bagi-bagiin. Yang hadir mau rambut Nabi sarang 2, sarang 3. Ya, Nabi punya kelebihan tersendiri. Keringatnya wangi kan begitu. Itu Nabi itu. Sampai-sampai kencingnya pun orang jadiin obat, begitu kasarnya pada waktu itu. Pakaian Nabi pernah sahabat minta pakaian Nabi yang dipakai. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain istilahnya kesal juga nih sama salah seorang yang minta pakaian Nabi. Emang Nabi orangnya dermawan, siapapun minta dikasih aja. Padahal kan Nabi lagi butuh tuh pakaian, diminta juga. Akhirnya dimarahin sama sahabat, lu ngapa sih minta pakaian Nabi yang Nabi pakai? Saya ingin nanti kalau mati saya dikapankan dengan baju Nabi Muhammad SAW. Aneh-aneh sahabat begitu. Jadi Nabi itu istilahnya pakaiannya, rambutnya direbut-rebut begitu. Ya, itu beliau. Enggak syirik, enggak apa-apa. Pelajaran hadis. 1. Anjuran mencukur rambut anjuran mencukur rambut kepala sebelah kanan orang yang dicukur. Dan ini pendapat jumhur. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mulai mencukur dari sebelah kanan orang yang mencukur, yakni sebelah kiri orang yang dicukur, berlawanan. Jadi menurut pendapat jumhur ulama, pengertian sebelah kanan yang dicukur. Ya, sebelah kanan yang dicukur, nabinya ini atau ente yang cukur gitu. Ya, memang kan rambut ini kan anggota tubuh manusia. Karena nih manusia dihormati, laqad karramna bani Adam, maka kalau zaman dulu tuh rambut dipendem. Karena di bagian tubuh manusia, jangan berserakan diinjak-injak. Itu namanya enggak hormatin manusia.
Ya, agama ingin menghormati manusia. Ya, maka tuh kalau mati ya dimandiin, dirapiin, dibungkus, bayangin, kuburin. Nah kalau anggotanya ini copot satu, ya dipendem. Itu yang bagus. Ya, kalau sekarang nggak tahu dah, mungkin tanah habis, udah injak-injak aja tuh rambut. Ya kurang bagus loh, makruh. Jadi rambut manusia adalah terhormat karena dia bagian dari manusia. Jadi begitu saudara-saudara ya. Anjuran mencukur rambut kepala sebelah kanan orang yang dicukur. Dan ini pendapat jumhur, kanan yang dicukur. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mulai mencukur dari sebelah kanan orang yang mencukur. Jadi orang yang mencukur sebelah kanan itu. Berarti ntar mencukur bagian sebelah kiri mau nggak mau ya. Begitu. Nomor 2, rambut Nabi SAW setelah dicukur dibagikan kepada orang-orang agar menjadi berkah. Ini istilah berkah. Jadi ada istilah berkah. Kadang-kadang tuh air wudhu Nabi direbut-rebut. Yang muncrat-muncrat itu air itu direbut-rebut sama sahabat Nabi. Ya. Istilahnya Nabi berwudu, kemudian kan pada mental. Ya, berwudu itu ada cipratannya dah, mereka rebut-rebut. Minumannya direbut-rebut juga. Maka muter tuh. Ada gelas satu, muter sarang sedikit, tapi semuanya minum. Ya itu juga mukjizat, minuman sedikit segelas. Aturan cukup 1-2 orang, malah cukup beberapa orang, puluhan orang. Itu namanya mukjizat. Mereka berebut ya, minuman Nabi, bekas ini, bekas ono. Jadi demikian, rambut Nabi SAW setelah dicukur dibagikan kepada orang-orang agar menjadi berkah untuk mereka setelah beliau wafat, dan agar mereka mengingat beliau setiap melihat rambut tersebut. Wah, ini hikmahnya nih. Setiap melihat rambut, melihat Nabi, ya, terkenang Nabi, biar diikutin itu akhlak beliau. Nomor 3, boleh mencari berkah dengan athar. Apa ya? Athar peninggalan Rasulullah SAW dalam batas yang diperbolehkan. Bukan dijadiin jimat, bukan. Lain lagi itu jadiin jimat. Cuman ini untuk semacam keberkahan ya, untuk membawa kebaikan. Ya disimpan dengan baik. Itu rambut disimpan. Baik, selesailah 1 jilid saudara-saudara. Nanti kita lanjutkan jilid selanjutnya, jilid kedua.